Selamat datang di Inspirasi Kata. Di video kali ini kita akan bahas hal-hal yang cuma kepribadian introvert saja yang paham. Hal apa sajakah itu? Langsung saja kita bahas. 1. Isolasi untuk ketenangan. Ekstrovert biasanya menikmati tempat-tempat yang bising, tetapi introvert tidak begitu. Introvert lebih suka menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Jika kamu seorang introvert, kamu tahu bahwa kesendirian sangat penting untuk kenyamanan, stabilitas, dan kebahagiaan kamu sendiri. Karena kamu bisa merasa seperti diri kamu sendiri pada saat tidak ada orang lain di sekitar kamu. Ini tidak berarti introvert seperti kamu tidak menyukai orang lain. Banyak introvert yang punya banyak teman dan hubungannya akrab. Tapi terlepas dari berapa banyak teman yang kamu miliki, satu-satunya saat kamu bisa benar-benar merasa damai adalah saat kamu sendirian. 2. Kebebasan mutlak. Apa yang paling kamu suka lakukan di waktu senggang? Menurut kamu bagaimana sih gambaran liburan yang sempurna itu? Bagi seorang ekstrovert, waktu luang adalah kesempatan untuk bersosialisasi dan menjelajah hal-hal baru. Ekstrovert mencari peluang baru dan menarik yang memungkinkan mereka bergaul dengan orang-orang yang menyenangkan dan energik. Tetapi introvert menghabiskan waktu luang mereka agak berbeda. Bagi kamu seorang introvert, kamu akan menghabiskan akhir pekan dalam rumah sendirian. Itulah akhir pekan yang sempurna. Mungkin bagi seorang ekstrovert kedengarannya aneh. Kenapa harus menghabiskan waktu di rumah ketika ada begitu banyak hal yang bisa dilakukan di luar sana? Tetapi masalahnya introvert tidak bisa menikmati aktivitas keramaian yang penuh keriuhan seperti itu. Banyak introvert yang merasa kelelahan, melompat dari satu tempat ke tempat lain untuk bertemu dengan orang baru. Introvert lebih memilih menggunakan waktu luang mereka untuk diri mereka sendiri. Walaupun ekstrovert mungkin akan menyebut kamu membosankan atau antisosial, tetapi introvert punya definisi kesenangannya sendiri. 3. Lega di alam bebas. Apakah kamu merasa lega jika berada di alam bebas? Apakah kamu punya keinginan untuk menghilang ke suatu tempat sunyi selama berhari-hari? Kalau jawabannya iya, begitulah introvert. Banyak introvert suka menjelajahi alam sendiri. Untuk seorang introvert, mendaki sendirian atau beberapa jam membaca dengan tenang di tepi sungai atau pantai adalah merupakan momen yang sempurna, karena mereka merasa kehidupan kota membuat penat dan kewalahan, terutama buat kamu yang bekerja di lingkungan perusahaan yang sangat sibuk. Mau tidak mau harus terlibat dengan orang lain. Semakin lama kamu tenggelam dalam ruang sibuk ini, semakin membuat motivasi kamu menderita. Oleh sebab itu, di akhir minggu banyak introvert yang bosan dengan kehidupan kota dan mendambakan perjalanan yang tenang dan santai di alam bebas. Di hutan atau pegunungan, kamu bisa menarik nafas lega. 4. Seni mendengarkan. Introvert adalah pendengar yang baik. Sebagian besar waktu mereka lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Kenapa? Karena introvert tahu kekuatan seni mendengarkan. Ketika banyak orang yang tidak merasa didengarkan, kesulitan dalam mengekspresikan diri, introvert hadir sebagai solusi masalah itu. Mereka ingin kamu mencurahkan isi hati kamu, sehingga mereka bisa menjadi wadah curhatan hati yang kamu butuhkan. Karena pada dasarnya, merasa didengarkan bisa mengubah hidup kita. 5. Keinginan yang bertentangan. Banyak introvert yang mengalami konflik dua keinginan yang bertentangan. Di satu sisi, kamu mendambakan hubungan yang bermakna dan langgeng, tetapi di sisi yang lain juga menginginkan kemandirian. Kamu ingin melarikan diri dari semua orang dan segala kesibukan dunia untuk bisa menikmati kedamaian dan ketenangan. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mencapai keseimbangan yang tepat antara hubungan yang mendalam dan keinginan konstan untuk mandiri? Sampai saat ini bagi banyak introvert, jawaban dari pertanyaan itu adalah perjuangan seumur hidup. 6. Senang membatalkan. Apakah kamu semangat sebelum menghadiri pesta atau acara-acara besar? Atau apakah kamu diam-diam berharap rencana itu akan gagal? Banyak introvert yang mengharapkan hujan supaya jadi alasan untuk membatalkan pergi ke acara-acara besar itu. Saat orang lain bersemangat sebelum menghadiri acara besar, kamu malah berharap acara itu ditunda. Kenapa?
Karena pesta atau acara besar itu menguras tenaga bagi para introvert. Kalaupun banyak introvert suka bersosialisasi, tetap masih ada batasannya. Karena pada dasarnya kamu tidak ingin berbicara dengan orang. Kamu tidak khawatir apa yang dipikirkan orang. Jadi kalau rencana itu dibatalkan, seolah-olah beban acara sosial akan hilang dari pundak kamu. Dan bagi seorang introvert, itu sangat melegakan. 7. Hati-hati. Rata-rata ekstrovert lebih spontan daripada introvert. Mereka lebih cenderung mengambil resiko dengan percaya diri atau berani menceburkan diri ke hal yang sebenarnya mereka tidak ketahui. Secara umum, mereka menghargai kemampuan mereka untuk berpikir dan mereka berlatih dengan mengejar pengalaman baru. Tapi introvert pada dasarnya lebih lambat. Mereka berhati-hati dan itu disengaja. Baik itu pribadi, profesional, atau apapun di antaranya, introvert ingin bergerak dengan kecepatannya sendiri. Ini bisa membuat frustasi bagi seorang ekstrovert. Mereka mungkin gemas dengan lambatnya kamu bergerak, membuat mereka tidak sabar dan mendorong kamu ke dalam situasi yang belum siap kamu hadapi. Tapi introvert butuh waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dalam diri mereka sendiri sebelum mereka dapat terjun ke suatu hal yang baru. Tapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh para introvert. 8. Diam-diam percaya diri. Adakah orang yang menyebut kamu seorang pemalu? Banyak ekstrovert menganggap orang introvert adalah orang yang pemalu. Itu mungkin karena kamu tidak banyak berbicara seperti kebanyakan orang. Jadi orang lain menganggap kamu takut untuk berbicara. Tapi tidak semua introvert itu pemalu. Faktanya, banyak orang yang paling percaya diri secara konsisten justru orang introvert. Kamu lebih memilih tutup mulut. Kamu dicadangkan bukan karena takut, tapi karena kamu akan berbicara ketika punya sesuatu untuk dikatakan. Tapi tahukah kamu, orang yang pendiam dan orang yang pemalu itu sangat berbeda. Ekstrovert mungkin tidak tahu bedanya, tapi introvert tahu. 9. Mayoritas yang diam. Introvert bukanlah tipe kepribadian yang tidak biasa sebenarnya. Hanya saja masyarakat sudah terlanjur membingkai ekstrovert sebagai norma sosial. Tapi nyatanya jumlah introvert sama banyaknya dengan jumlah ekstrovert. Masalahnya adalah ekstrovert jauh lebih keras, lebih nampak. Misalnya kamu berada di suatu acara besar, kamu akan bisa melihat ekstrovert sangat aktif dan bersemangat berdiri di tengah ruangan. Introvert cenderung memilih ke belakang karena mereka menghindari sorotan dan memilih menyendiri. Mereka menjadi mayoritas yang diam, sementara ekstrovert mendominasi sebagian besar ruang sosial. Artinya, tidak ada yang aneh dengan menjadi seorang introvert. Jika sobat menyukai video ini, bantu kami dengan menekan tombol like dan share ke teman-teman lainnya. Dan kami sangat berterima kasih jika sobat berkenan menjadi subscriber kami, agar kami terus membuat video yang bisa bermanfaat bagi kita semua.